Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagai lanjutan daripada kajian sebelumnya tentang taubat, insyaallah pada kajian kali ini mencoba membahas tentang tata cara daripada sholat untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam kata lain sholat taubat. Yang mana sholat taubat ini merupakan salah satu alternatif daripada cara kita untuk meminta ampun dari segala dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak cara untuk meminta ampun kepada Allah, dari mulai memperbanyak istighfar, sedekah, amal soleh, dan lain sebagainya. Dan diantara yang paling ditekankan adalah kita memperbanyak sholat khusus untuk taubat, yaitu sholat taubah. Dan sholat taubat ini sangat banyak sekali cara yang telah Rasulullah SAW ajarkan dan telah dijelaskan secara panjang lebar oleh para ulama. Di antaranya secara keseluruhan salat taubat ini ada dua. Ada salat taubat yang sifatnya umum, ada juga salat taubat yang khusus. Kalau yang umum, salat taubat cukup 2 rakaat. Rakaat pertama kalau bisa surat Al-Kafirun. Rakaat yang kedua salat setelah Al-Fatihah surat Al-Ikhlas atau Kulhu, dengan niat nawaitu usolli sunnata taubati rakaataini lillahi ta'ala. Aku berniat untuk melaksanakan salat sunat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun salat sunat taubat yang tergolong ke dalam kaifiat yang khusus atau cara yang khusus, di antaranya sebagaimana yang telah diajarkan oleh salah satu ulama besar yang terkenal dengan gelar Hujjatul Islam, yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Beliau telah memberikan kaifiat salat sunat taubat yang lebih spesifik dan lebih khusus. Di antaranya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebagian karya ilmiah beliau, yaitu kitab Minhajul Abidin. Beliau mengatakan, wa tarji'u fil bawaqi ilallahi subhanahu wa ta'ala bil ibtihal wa tadarru liyakfiyaka dzalik summa tadhabu fatagatasila wa tagsila siyabaka wa tusalliya arba'a raka'atin kama yajib. Setelah Anda benar-benar menyesali akan segala dosa yang telah diperbuat, dan Anda memanfaatkan siksa umur untuk meningkatkan amal baik, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Anda pergi ke tempat yang kosong, pergi ke tempat yang sunyi dengan keadaan badan telah bersih, baju pun telah bersih. Setelah itu Anda melaksanakan sholat 4 rakaat. Dan alangkah baiknya 4 rakaat ini dijadikan menjadi 2 bagian atau 2 rakaat, 2 rakaat. Dan seperti biasa, di dalam 2 rakaat tersebut, rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Lalu setelah itu, summa taj'alut turaba ala ra'sika wa tumarrigu wajhaka alladhi huwa a'aju a'dha'ika fit turab. Setelah Anda selesai melaksanakan sholat 4 rakaat, maka Anda siapkan tanah segenggam tangan. Lalu tanah tersebut taburkan ke wajah kita sebagai bentuk penyesalan kita akan dosa-dosa yang telah kita perbuat, dan sebagai bentuk penghambaan diri yang setinggi-tingginya, serta penghinaan diri yang sebagus-bagusnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, anggota tubuh kita yang paling mulia, yaitu muka, ditaburi oleh tanah yang selama ini kita injak. Lalu setelah itu, wa tadhkuru dunubaka wahidan ma amkanaka wa taluma nafsaka al-asyata 'alaiha. Setelah Anda menaburkan tanah dengan keadaan hati yang prihatin, dalam keadaan mata yang menangis, lalu Anda wa tadhkuru dunubaka wahidan Anda mengingat dosa satu demi satu dari mulai Anda akil balik sampai saat ini, baik dosa mata, dosa telinga, dosa hidung, dosa lisan, apalagi dosa hati, baik itu dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan terlebih dosa kita dengan sesama manusia. Ma'amkanaka, kita ingat satu demi satu sesuai dengan kemampuan kita. Lalu setelah itu kita berdoa dengan doa yang sangat panjang, dan insya Allah nanti kita tuliskan di kolom deskripsi. Oleh karena itu, semoga kita melalui kajian ini benar-benar dapat melaksanakan taubat yang sesungguhnya,
yang mana taubat ini adalah salah satu cara yang paling utama untuk kita memperbaiki arah kehidupan kita, terutama nanti di akhirat kelak. Karena dosa pada hakikatnya itu sangat memberatkan. Dosa itu pada hakikatnya menjadikan satu sebab seseorang menjadikan sengsara hidupnya di dunia dan di akhirat. Dan sekali lagi, bagi kita, bagi Anda yang merasa dosa terlalu banyak, ibarat kata dosa setinggi langit, janganlah putus asa karena kita punya Tuhan yang sangat pemaaf, Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bahwa sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang gemar bertaubat dan orang-orang yang suka bersuci. Mencintai di sini dalam konteks taubat adalah bahwa Allah akan menerima taubat kita dan bahkan catatan amal buruk kita akan diganti dengan amal soleh. Sepanjang nyawa kita belum sampai kepada tenggorokan, maka sepanjang itu pula pintu taubat akan selalu terbuka. Kecuali kalau memang nyawa kita sudah berada dalam tenggorokan, maka saat itulah pintu taubat akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW telah bersabda, Innallaha yakbalu taubatal abdi malam yugorgir. Bahwa sesungguhnya Allah akan menerima taubat seseorang sepanjang nyawanya belum berada di tenggorokan. Sebaliknya, kalau nyawa seseorang sudah berada di tenggorokan, dalam kata lain, dia telah berada dalam sakaratul maut yang terakhir, detik-detik menjelang ajal, maka saat itulah pintu taubat telah tertutup. Karena pada saat itu Allah telah menampakkan tempat yang akan ia singgahi, baik surga maupun neraka. Maka dipastikan semua orang, ketika nyawa kita telah berada dalam tenggorokan, maka saat itu seseorang pasti akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang Fir'aun pun yang kita kenal, yang paling sering dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang dimaksud Fir'aun di sini adalah Fir'aun Nabi Musa. Seorang Fir'aun pun di detik-detik akhirnya ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskannya. Di antaranya, idza adrakahul gharaku qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Itulah perkataan Fir'aun di saat detik-detik akhir menjelang ajal, ketika dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas ia mengalami sakratul maut yang dahsyat. Maka di saat-saat akhir ketika nyawanya telah berada di tenggorokan, maka Allah perlihatkan neraka yang akan menjadi tempatnya kelak di akhirat. Hingga akhirnya ia pun beriman bahwa selama ini yang disampaikan oleh Nabi Musa adalah benar. Maka beliau pun beriman dengan mengucapkan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat banu Israil wa ana minal muslimin. Aku beriman bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel waktu itu, yaitu Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Itulah pintu taubat ditutup. Karena sekali lagi Allah akan menampakkan surga dan neraka, bahkan Allah akan memberitahu tempat mana yang akan kita singgahi setelah wafat. Oleh karena itu, sebelum nyawa kita berada di tenggorokan, maka kesempatan ini kita manfaatkan untuk memperbanyak tobat. Karena sejatinya tiada lagi amalan yang paling pantas untuk kita sebagai manusia biasa, apalagi yang hidup di akhir zaman, yang hampir sekeliling kita adalah dosa. Sangat kecil sekali harapan kita untuk selamat dari dosa. Oleh karena itu, untuk mengimbangi daripada kotornya diri kita daripada dosa, maka perbanyak pula kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara. Dengan beristighfar, termasuk dengan kita memperbanyak sholat taubat. Baik itu sholat taubat secara umum maupun sholat taubat secara khusus sebagaimana yang dijelaskan barusan, kaifiat daripada Imam Ghazali, melaksanakan 4 rakaat, 2 rakaat dengan niat yang sama. Nawaitu usolli sunnatat taubati lillahi ta'ala. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Sekali lagi pelaksanaannya baik setelah kita melaksanakan duha maupun setelah kita melaksanakan tahajud atau dilaksanakan di waktu-waktu kita melaksanakan sholat sunat rawatib. Misalkan setelah kita beres melaksanakan sholat sunat ba'diyah isya, maka alangkah baiknya disusul dengan kita melaksanakan sholat sunat taubat. Dengan harapan paling tidak dosa satu hari itu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang kita harapkan bukan hanya dosa antara kita kepada Allah, termasuk dosa antara kita dengan sesama manusia. Mudah-mudahan dengan harapan kita memperbanyak sholat sunat taubat ini, dosa-dosa antara sesama manusia, walaupun setelahnya kita harus meminta maaf secara khusus, mudah-mudahan dengan sholat taubat ini dosa-dosa kita diampuni oleh sesama manusia. Karena
Terlalu banyak perkataan kita yang telah menyakiti hati orang-orang di sekitar kita. Terlalu banyak perbuatan-perbuatan kita yang mungkin mengecewakan orang-orang di sekitar kita. Maka dengan memperbanyak sholat taubat ini, harapan kita Allah meluluhkan hati-hati orang yang pernah kita sakiti untuk bisa memaafkan kita, untuk bisa meridhoi kita, yang sehingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diampuni dosa, dosa yang hubungannya dengan Allah, dosa yang hubungannya dengan sesama manusia. Dengan itu kita akan dipenuhi oleh rahmat, barakah serta kebaikan dohiron wa batinan di dunia wal akhirah. Kaum muslimin wal muslimat, untuk kajian hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan menjadikan ilmu bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadannya Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.